akademisi, dan pemirsa sekalian. Selamat datang dalam pemaparan analitis mengenai dinamika hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester saya, di mana kita akan mengupas secara kritis 4 pilar krusial dalam desentralisasi, pembagian urusan, struktur kelembagaan, hingga efektivitas produk hukum di tingkat daerah. Mari kita bedah satu persatu secara komprehensif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Jian Faras Ruandi dengan NIM 2401111000170, serta saya adalah mahasiswa dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Lalu, mimpi saya merupakan saya ingin menjadi aparat penegak hukum, jaksa yang memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Begitu merupakan perkenalan mengenai identitas diri saya. Dan selanjutnya adalah apa sih yang akan menjadi pokok dalam pembahasan kita pada hari ini? Yang pertama adalah berikut saya tampilkan dalam PPT. Terdapat suatu konsep desentralisasi analitis yang sesuai dengan yang saya terterakan dalam PPT ya. Yang kedua adalah urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga merupakan sistem struktur pemerintahan daerah. Dan yang terakhir merupakan efektivitas produk hukum daerah. Begitu ya teman-teman? Oke, lanjut. Mengenai pertanyaan. Di slide pada kali ini merupakan pertanyaan yang nantinya akan kita bahas dan kita bedah satu persatu dan nantinya akan saya paparkan dalam PowerPoint ini. Begitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah dalam praktek ketatanegaraan terdapat beberapa daerah yang memperoleh kekhususan atau keistimewaan seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menerapkan desentralisasi simetris, tetapi juga desentralisasi asimetris. Analisislah konsep desentralisasi asimetris dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah desentralisasi asimetris memperkuat atau justru berpotensi melemahkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia? Begitu ya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi untuk teman-teman mohon dicatat atau bisa di-screenshot mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jelaskan dan kita paparkan satu persatu. Jadi nanti saya tidak akan mengulangi mengenai pertanyaannya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat saja mengenai apa yang teman-teman sudah foto mengenai pertanyaan ini. Mungkin saya kasih beberapa waktu sejenak untuk teman-teman bisa screenshot atau memfoto mengenai pertanyaan ini. Oke, apakah sudah teman-teman? Baik, dan lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini memiliki suatu pertanyaan. Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Mengapa pembagian urusan pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah? Jelaskan pula akibat hukum apabila pemerintah daerah menjalankan urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Nah, bagus kan teman-teman mengenai pertanyaan ini. Lanjut untuk yang pertanyaan yang ketiga. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jelaskan struktur pemerintah daerah dalam sistem pemerintah Indonesia yang sudah Anda pelajari di perkuliahan. Nah, jadi di sini maksud dan tujuan dari pertanyaan ini uh, akan menguji sejauh mana pemahaman kita dan pemikiran kritis kita dalam semasa perkuliahan untuk memahami mengenai pertanyaan ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan yang keempat. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat dalam PowerPoint ini sudah saya cantumkan. Nah, pertanyaannya merupakan dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang membentuk produk hukum daerah seperti peraturan daerah atau perda. Bagaimana agar produk hukum daerah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitu ya teman-teman. Jadi inti dalam pertanyaan ini itu apakah kedudukan peraturan yang lebih rendah itu uh, bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pertanyaan yang sudah tertera dalam PowerPoint ini. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang teman-teman sudah melihat di PowerPoint bahwasanya di sini sudah ada bagan mengenai pembahasan dari pertanyaan yang pertama. Begitu ya teman-teman. Oke, mari kita mulai dari diskursus pertama. Jadi menjawab dari pertanyaan yang pertama. Desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pertama di sini ada konsep desentralisasi asimetris adalah pelimpahan wewenang khusus atau khusus hingga istimewa kepada daerah tertentu seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Jakarta dengan mengaburkan standarisasi uniformitas demi mengakomodasi keunikan historis, kultural, politik, dan geografis daerah tersebut. Yang kedua, memperkuat atau memperlemah negara Republik Indonesia. Nah, apakah desentralisasi asimetris ini justru memperkuat atau memperlemah? Jadi, ini jawabannya. Secara konstitusional, desentralisasi asimetris memperkuat NKRI. Nah, ini juga didukung mengenai argumen penguatnya. Ada teman-teman argumen penguatnya. Jadi, menjadi kartu penyelamat atau safety valve konflik separatisme Aceh dan Papua. Instrumen rekonsiliasi politik serta penghormatan atas hak asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta dan fungsi strategis Jakarta. Ini mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman, secara struktural. Lalu yang kedua adalah potensi pelemahan atau resiko. Jadi ada resikonya pula, teman-teman. Nah, ini dapat memicu kecemburuan antara wilayah-wilayah lain yang berada di Indonesia. Interregional jealousy, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Jika tata kelola dana otonomi khusus atau otsus korup tidak transparan atau jika regulasi lokal seperti kanun atau perdasus ini dapat menabrak koridor HAM dan hukum nasional. Jadi, secara faktual, menerapkan model asimetris ini sebagai pengecualian dari standarisasi seragam, teman-teman. Guna mengakomodasi kekhususan historis, kultural, maupun geopolitik di wilayah seperti Aceh, Jogja, Papua, dan Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu, uh, seperti yang aku jelaskan tadi,
Apakah kebijakan ini itu memperkuat atau justru memperlemah NKRI? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya desentralisasi ini dapat memperkuat NKRI. Secara konstitusional, berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, desentralisasi asimetris dirancang untuk memperkuat NKRI. Ia berfungsi sebagai safety valve atau katup penyeimbang untuk meredam potensi disintegrasi dan konflik sekaligus menghormati hak asal-usul daerah. Jadi, uh, kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai pembahasan kita yang pertama. Nah, tadi kan juga saya jelaskan bahwasanya terdapat juga resiko. Jadi meskipun desentralisasi ini memperkuat, tetapi pasti ada resiko yang mengikuti di belakangnya, seperti kecemburuan antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, lanjut untuk yang pembahasan kedua. Baik teman-teman, seperti teman-teman yang sudah lihat di dalam PPT, kita masuk ke persoalan kedua. Jadi, di sini saya langsung saja menjelaskan uh, menurut perkataan saya saja. Nanti teman-teman jikalau ingin memfoto atau screenshot pembahasan yang sudah saya ketik di dalam pembahasan yang kedua ini bisa langsung saja teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci daripada apa yang sudah diterapkan dalam PowerPoint ini. Oke, masuk ke persoalan yang kedua, teman-teman, mengenai pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengapa eh, pembagian ini sangat vital, teman-teman? Jadi, jawabannya adalah demi kepastian hukum, efisiensi pelayanan publik, dan penerapan prinsip money follows atau money follows function atau artinya itu anggaran baru bisa dikucurkan jika kewenangannya jelas. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membagi urusan ini secara rigid menjadi urusan absolut milik pusat. Nah, pastikan teman-teman sudah memahami kan apa saja urusan-urusan yang menjadi kewenangan absolut dari pemerintahan pusat. Nah, jika teman-teman sudah memahami mengenai hal tersebut, pastinya teman-teman akan paham dan mengikuti apa yang sudah saya jelaskan ini. Kewenangan absolut bagi pemerintahan pusat dan tidak bisa menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah. Nah, ini maksudnya. Nah, kan dari segi urusan konkuren itu dibagi menjadi dua antara pusat dan daerah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, uh, apa akibat hukumnya jika pemerintah daerah ini melampaui batas kewenangannya? Nah, seperti itu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya apa yang sudah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat itu uh, tidak tidak bisa dijadikan kewenangan dari pemerintahan daerah. Seperti itu. Nah, disinilah instrumen hukum administrasi negara bekerja secara tegas. Tindakan pemerintahan daerah yang mengambil alih urusan yang bukan wewenangnya dikategorikan sebagai tindakan ultra vires. Produk hukum yang dilahirkan otomatis batal demi hukum atau null and void. Jadi seperti itu teman-teman, jikalau suatu kewenangan pemerintahan pusat diambil alih atau dari segi pemerintahan daerah ini melampaui kewenangannya yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, lalu pemerintahan daerah tersebut dari tindakan yang dia lakukan hingga melampaui batas dan menyebabkan timbulnya suatu produk hukum, ini dapat dikatakan sebagai batal demi hukum, teman-teman. Seperti itu. Lalu, tidak hanya itu sebenarnya, secara finansial, penggunaan anggaran daerah untuk urusan yang tidak sah dapat memicu indikasi kerugian negara yang berujung pada tindak pidana korupsi. Nah, ini menarik teman-teman.
hingga dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Secara politis dan administratif, kepala daerah yang melanggar dapat dijatuhi sanksi hingga pemberhentian sementara oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi teman-teman dari pembahasannya kita yang kedua ini, teman-teman ah, pastinya sudah paham mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Jadi mengenai mengenai apa yang sudah saya jelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan itu sangat urgensi teman-teman di sini. Jadi jangan sampai pemerintah daerah ini melampaui kewenangan dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut di pertanyaan yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Oke teman-teman, dari pertanyaan yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, pastinya teman-teman sudah melihat mengenai pertanyaannya. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai sistem struktur dalam pemerintah daerah. Mari kita cermati anatomi dan struktur pemerintahan daerah yang sudah saya jelaskan dalam PPT ini. Berdasarkan konstruksi hukum kita, pemerintahan daerah bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan bagian integral dari sistem negara Republik Indonesia, teman-teman. Di tingkat daerah, penyelenggara pemerintah terdiri dari dua unsur utama yang setara dan merupakan mitra kerja, yaitu pemerintah daerah secara eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Akan tetapi teman-teman, ini perlu digarisbawahi secara akademik bahwasanya DPRD di Indonesia dalam rezim Undang-Undang Pemerintah Daerah bukanlah lembaga legislatif murni sebenarnya teman-teman. Ini kalau misal kita melihat dari doktrin trias politika yang kaku. Lalu DPRD sebenarnya ya, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi spesifik seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan. Begitu teman-teman. Hubungan keduanya ini digerakkan oleh asas otonomi untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri, serta tugas pembantuan yang merupakan menjadi penugasan yang terstruktur dari pemerintahan pusat dengan koridor pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Mendagri selaku pembina nasional. Jadi, uh, dari segi pembahasan ketiga ini bisa menjawab mengenai uh, hubungan sejajar atau mitra kerja, lalu asas otonomi dan tugas pembantuan, serta karakteristik DPRD yang sudah tercantum dalam PPT ini. Seperti itu teman-teman. Lalu kita akan lanjut dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan keempat. Jadi di pembahasan yang keempat ini kita akan membahas mengenai efektivitas produk hukum daerah. Jadi di sini kita akan mengulas mengenai instrumen efektivitas produk hukum daerah teman-teman, khususnya peraturan daerah atau Perda. Bagaimana memastikan bahwasanya dengan munculnya perda ini tidak akan menabrak peraturan yang lebih tinggi. Nah, kuncinya teman-teman ini ada pada dua aspek sebenarnya. Yang pertama adalah ketaatan pada asas hierarki hukum atau lex superior derigat legi inferiori dan pemenuhan landasan sosiologis melalui penyusunan naskah akademik yang objektif. Peraturan daerah yang baik harus menjamin meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat. Nah, partisipasi dari masyarakat ini bisa kita lakukan atau bisa kita susun juga dalam naskah akademik yang nantinya itu kita akan melakukan uh, melakukan
pertimbangan dari masyarakat atau meminta suatu saran yang nantinya itu bisa menjadi eh, naskah akademik tersebut bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jikalau terjadi suatu ketidakpatutan atau ketidak sesuai dengan apa yang berada di masyarakat, kan aturan hukum itu teman-teman harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat ya teman-teman. Lalu, secara formal, sebenarnya sistem hukum kita ini menyediakan dua benteng pertahanan teman-teman. Yang pertama adalah mekanisme preventif melalui executive review, di mana sebenarnya rancangan peraturan daerah ini wajib dievaluasi teman-teman dan mendapat fasilitas dari gubernur atau mendagri sebelum diundangkan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mekanisme represif. Ini bisa kita lakukan dengan cara judicial review ke Mahkamah Agung. Jika peraturan daerah ini yang berlaku terbukti bertentangan dengan undang-undang, seperti itu. Lalu dari segi penggunaan teknologi seperti platform e-Perda, ini menjadi krusial sebenarnya teman-teman untuk menjamin transparansi pembentukan hukum yang responsif. Jadi melalui penggunaan teknologi yang sudah berkembang di masa sekarang, kita bisa melihat mengenai peraturan-peraturan yang sudah di-up oleh pemerintahan daerah melalui e-Perda untuk melihat apa saja peraturan yang sudah diluncurkan atau diterbitkan oleh pemerintahan daerah seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi. Jadi untuk kesimpulan yang pertama adalah desentralisasi asimetris ini dapat memperkuat NKRI selama diletakkan dalam bingkai asimetris di hulu atau wewenang atau sesuai dengan wewenang atau anggarannya teman. Tetap simetris di hilir atau kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan integrasi bangsa. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur pembagian urusan pemerintah demi efisiensi dan kepastian hukum. Jikalau ah, pemerintah daerah melanggar wewenang ini ah, atau membuat suatu produk hukum dari dia ini melampaui batas wewenang pemerintah daerah, ini dapat dikatakan produk tersebut batal demi hukum teman-teman. Lalu anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah yang dimana berasal dari produk hukum sebelumnya ini dapat dianggap sebagai korupsi teman-teman. Dan uh, kepala daerah yang menerbitkan suatu produk tersebut sebenarnya terdapat suatu konsekuensi yang dimana sebelumnya dia melampaui batas wewenang dari pemerintahan daerah tersebut, si kepala daerah ini dapat diberhentikan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan yang ketiga, hubungan kepala daerah dan DPRD adalah mitra sejajar yang menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, di mana DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, akan tetapi bukan legislatif murni untuk menyetujui peraturan daerah dan APBD dari pemerintahan daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah yang efektif wajib memenuhi syarat formil hingga material dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan berbasis kebutuhan real, dipantau melalui alur preventif, melalui executive review, dan represif melalui judicial review ke Mahkamah Agung, serta didukung sistem digital e-Perda demi menjamin ketransparansian terhadap masyarakat. Itu ya teman-teman. Oke, baik di sini terdapat beberapa sumber referensi. Jika teman-teman
ingin screenshot mengenai sumber referensi ini, bisa langsung saja di screenshot. Jadi kalau nanti teman-teman ingin lebih mendalami mengenai apa yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa membuka mengenai regulasi atau buku hingga jurnal yang sudah saya cantumkan dalam PPT ini. Nanti teman-teman bisa lebih mendalami lagi, bisa membaca dari awal hingga akhir mengenai sumber referensi yang sudah saya cantumkan. Dan yang terakhir, penutup teman-teman. Sebagai penutup, sudah saya bahas hari ini. eh, ini didasarkan pada referensi ilmiah yang valid teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat lagi mengenai sumber eh, referensi tersebut, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hingga literatur dari pakar hukum ternama seperti Profesor Nikmatul Huda dan Profesor Bagirmanan. Seperti itu teman-teman. Jadi, uh, sebelum saya tutup, saya memiliki suatu quotes untuk hari ini, teman-teman. Quotes-nya adalah, gantungkan cita-citamu setinggi langit, lalu hiasi dengan integritas. Karena hukum tanpa keadilan adalah kepalsuan, dan penegak hukum tanpa kejujuran adalah kerapuhan. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.